Halo, selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Berjumpa lagi ya dengan Mustika. Hari ini Mustika akan menjelaskan mata pelajaran IPS. Nah, silakan buka buku kalian halaman 8 ya nak ya. Kita masih di bab 1, karakteristik geografis wilayah Indonesia. Di KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, tujuannya Miss hari ini akan menjelaskan tentang kondisi wilayah Indonesia ya. Ada kondisi iklim dan ada juga pembagian wilayah waktu. Nah, silakan disimak ya. Di halaman 8 di buku kalian itu juga ada, silakan dibuka. Nah, kamu masih ingat kan nak letak astronomis Indonesia kan? Nah, letak astronomis wilayah Indonesia ini berpengaruh loh terhadap kehidupan penduduknya atau masyarakatnya. Indonesia dilalui oleh namanya garis khatulistiwa ya nak ya, sehingga Indonesia ini memiliki iklim tropis ya. Nah, sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia mengalami 2 musim. Musim apa ayo? Ya, ada musim kemarau dan ada musim hujan ya. Hanya 2 musim itu ya. Gak ada musim salju, gak ada musim semi gitu-gitu gak ada ya nak ya. Kita hanya punya 2 musim, yaitu kemarau dan hujan ya. Nah, pada musim kemarau biasanya ini ya matahari ini bersinar sepanjang hari. Artinya cerah ya nak, cuaca panas gitu ya. Nah, pada musim hujan itu malah kebalikannya ya, curah hujan dan kelembapan udara tinggi. Jadi biasanya dingin, terus hujan, gerimis, terus. Nah, berarti tiap hari hujan dan gerimis itu berarti kita lagi musim hujan ya. Nah, jangka waktu musim hujan dan musim kemarau umumnya itu hampir sama ya nak ya, misalnya sekitar 6 bulanan gitu ya. Namun adanya pemanasan global seperti sekarang ini ya nak ya, membuat musim ini jadi nggak menentu. Kadang 1 bulan bisa itu namanya musim hujan, terus nanti bisa 3 bulan itu musim kemarau terus ya. Kayak sekarang ini bisa juga dikatakan musim kemarau karena nggak pernah ada hujan ya, tapi nanti tiba-tiba ada hujan gitu ya. Ini nggak menentu gitu, karena apa? Adanya pemanasan global ya. Nah, itu membuat musim-musim di Indonesia ini jadi nggak menentu beberapa tahun terakhir ya nak ya. Nah, kelembapan udara di Indonesia itu begitu tinggi nak, kelembapannya ya. Begitu pula dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Nah, curah hujan yang tinggi ini mendukung sistem pertanian di Indonesia ya. Nah, pengairan pada sawah juga mudah dilakukan sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas. Luasnya merupakan yang kedua terluas di dunia loh setelah Brazil. Nah, dalam hutan Indonesia ini ya nak ya, ada berbagai jenis tumbuhan di dalam hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini berperan sebagai paru-paru dunia nak. Jadi oksigen yang dihasilkan dapat menstabilkan suhu bumi ya. Oke. Di sini nah ada peta. Nah ya, di peta ini ada berbagai macam iklim ya. Kondisi iklim ya, ada yang warna putih ini nak, iklim kutub ya. Lihat yang warna putih. Nah, kemudian ada iklim dingin yang warna abu-abu. Nah, ini iklimnya dingin ya nak ya. Tuh ada di daerah-daerah tertentu ya. Kemudian ada yang merah ini nak, ini iklimnya sedang ya. Ini iklim sedang ya. Itu di negara-negara ada di Australia ada ya nak. Mungkin tuh. Nah, kalian bisa lihat di peta ya. Kemudian ada juga yang warna kayak hijau muda ya nak ya. Itu iklim subtropis ya. Kemudian ada juga yang terakhir itu warna hijau seperti yang di Indonesia ya, Singapura, mungkin tuh ada Malaysia juga, itu iklimnya tropis ya. Nah, itu tadi ya nak ya. Nah, ini peta pembagian wilayah iklim dunia ya nak ya. Nah, bisa dilihat tuh nak, yang mana iklim kutub, iklim dingin, iklim sedang, subtropis dan tropis ya. Oke, sampai sini paham ya nak ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2, pembagian wilayah waktu. Nah,
pada pembagian wilayah waktu di Indonesia ini berdasarkan pada garis bujur ya nak ya, garis bujurnya. Nah, berdasarkan gambar yang ada di peta di bawah ini ya nak ya, ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalian perhatikan petanya ya. Nah, ada dibagi 3 waktu di sini ya nak ya. Ada WIB atau wilayah waktu Indonesia Barat, ada WITA wilayah waktu Indonesia Tengah, kemudian ada namanya WIT wilayah waktu Indonesia Timur. Nah, Miss akan jelaskan satu-satu ya. WIB ini ditetapkan berdasarkan apa? Meridian pangkal, yaitu 105 derajat bujur timur yang meliputi wilayah seluruh Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Lihat yang warna kuning sayang ya, lihat yang warna kuning. Yang warna kuning ini pakai waktu WIB ya. Kita termasuk yang kuning ini ya nak ya, kita pakai WIB ya, daerah kita Bintan ya. Kemudian ada juga WITA ya. Nah, WITA ini ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur, meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Perhatikan yang berwarna hijau ya nak ya. Nah, WITA itu warnanya hijau. Seluruh daerah yang diwarnai hijau ini termasuk daerah dengan WITA ya. Oke. Nah, kemudian ada WIT wilayah waktu Indonesia Timur, ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 135 derajat bujur timur, meliputi wilayah mana aja? Ada Maluku dan ada Pulau Papua. Lihat yang warnanya apa ini ya? Ungu ya nak ya, ungu ya. Di buku kalian juga warnanya ungu itu. Ungu. Nah, itu semua daerah yang WIT ya nak ya. Oke. Nah, pembagian daerah waktu di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan waktu antar daerah tersebut, yaitu misalnya ya, iya bener, di sini WIB itu biasanya ya nak ya 1 jam lebih lambat daripada WITA dan 2 jam lebih lambat daripada WIT. Misalnya kita di sini pukul 7 WIB ya, nanti di pas pukul WITA-nya itu pukul 8 WITA. Kemudian untuk 9-nya, untuk WIT-nya itu pukul 9 ya, sorry. Nah, ketika WIB pukul 7, WITA pukul 8 dan WIT sudah pukul 9 ya. Jadi bedanya 1 jam ya nak ya. Tidak sama, jadi seluruh Indonesia ini nggak sama waktunya. Sekarang sudah jam 7, nanti di Indonesia bagian itu, bagian tengah itu jam 8, nanti bagian timur nanti sudah jam 9 ya, bedanya 2 sejam dan 2 jam ya. Nah, untuk WITA itu 1 jam lebih cepat daripada WIB dan 1 jam lebih lambat daripada WIT. WIT 1 jam lebih cepat daripada WITA dan 2 jam lebih cepat daripada WIB ya. Nah, untuk kota Greenwich yang berada pada garis bujur 0 derajat menjadi patokan penentu waktu dunia ya nak ya. Nah, itu WIB memiliki perbedaan waktu 7 jam lebih awal daripada Greenwich. Nah, WITA memiliki perbedaan waktu 8 jam lebih awal daripada Greenwich. WIT memiliki perbedaan waktu 9 jam lebih awal daripada Greenwich ya. Nah, itu tadi nak penjelasan dari Miss Deka ya. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Sampai jumpa, selamat pagi.